Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samantha Rahman Nindita, mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan penelitian yang berjudul Upaya Hukum Pemulihan Nama Baik Jabatan Notaris yang dijatuhkan sanksi teguran tertulis dari Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Jakarta dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 25-G/2025-PTUN titik Jakarta. Notaris merupakan jabatan kepercayaan dan memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik. Dalam melaksanakan tugas jabatannya, notaris diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris, di mana Majelis Pengawas Notaris memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan serta pengawasan, dan apabila ada dugaan pelanggaran jabatan notaris, Majelis Pengawas Notaris dapat memberikan sanksi, salah satunya yaitu teguran lisan dan teguran tertulis. Namun dalam kasus ini, seorang notaris dilaporkan oleh seseorang yang merasa dirugikan akibat tidak diberikannya salinan akta. Namun pada faktanya, notaris justru menjalankan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu dengan merahasiakan akta dari pihak yang tidak berkepentingan. Namun, Majelis Pengawas Notaris tetap memberikan sanksi teguran tertulis. Dalam hal ini, notaris melakukan upaya untuk pemulihan nama baik. Dalam tesis ini, saya mengangkat rumusan masalah yang pertama, bagaimana kewenangan pemberian sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah dalam pelaksanaan jabatan. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Wilayah berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku jabatan notaris. Dalam hal ini, Majelis Pengawas Wilayah dapat mengeluarkan sanksi teguran lisan dan teguran tertulis. Berdasarkan permasalahan yang saya angkat, di mana Majelis Pengawas Wilayah memberikan sanksi teguran tertulis terhadap notaris, namun tidak sesuai dengan unsur material dan unsur formil, di mana notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu dengan menjaga rahasia akta dari pihak yang tidak berkepentingan, di mana pihak pelapor bukan merupakan pihak yang dirugikan. Maka sudah seharusnya sanksi yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah adalah batal. Selanjutnya, lalu rumusan masalah selanjutnya yaitu bagaimana upaya hukum notaris atas sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah melalui surat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, di mana upaya hukum yang dilakukan notaris dalam pemulihan nama baik terhadap jabatannya, ia melakukan upaya yang pertama yaitu dengan upaya administratif, dengan mengirimkan surat sebanyak 3 kali kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat, perihal keberatan atas sanksi yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah. Namun dalam hal ini tidak ditanggapi sama sekali. Maka upaya selanjutnya yang dilakukan oleh notaris yaitu dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dalam hal ini, putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah merupakan keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, serta upaya yang dilakukan oleh notaris untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah memenuhi syarat formil dan syarat material. Dan amar putusan hakim yaitu dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat dengan batalnya putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah. Metode penelitian saya adalah doktrinal, tipologi penelitian, problem solution, jenis data yang saya gunakan data sekunder, dan alat pengumpulan data studi kepustakaan. Selanjutnya, saran penelitian yaitu Majelis Pengawas Wilayah dalam menangani suatu kasus agar lebih berhati-hati dalam memberikan putusan dengan memastikan segala pertimbangannya netral, demi menjaga keadilan dan keamanan, serta kepercayaan jabatan notaris kepada masyarakat. Selanjutnya, hasil putusan dari Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara harus disampaikan kepada pihak pelapor dan kepada Majelis Pengawas tingkat daerah, tingkat wilayah, dan tingkat pusat, serta harus diumumkan bahwa notaris tidak melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris
dan telah sesuai dalam melaksanakan jabatannya. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih.